Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Zoom meeting ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu yang masih kita bahas setengahnya, yaitu tentang akad ijarah. Ya. Berikutnya kita sampaikan sholawat dan salam kepada dan kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersholawat, kita berupaya untuk terus menambah ilmu kita agar supaya kita bisa mengetahui tuntunan Islam dari sunnah-sunnah beliau. Kenapa? Karena kebaikan kita hidup di dunia ini itu hanya akan didapatkan apabila kehidupan kita disesuaikan dengan petunjuk beliau. Bahkan di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasulu fahudzuhu. Apa saja yang telah diberikan atau diperintahkan oleh Rasulullah, maka ambillah atau kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fanta. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Itu juga menjadi dalil bahwa kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW sesuai dengan hukum yang ditetapkan di dalam pembahasan syarat. Oke, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ijarah. Ya. Kita sudah sampai ke pembahasan bahwa akad ijarah ini adalah akad lazim, yaitu akad yang mengikat, bukan akad jais. Jadi tidak boleh pembatalan sepihak. Saya ingin menjelaskan dulu tentang apa yang disebut dengan akad lazim. Ya. Jadi dari sisi mengikat atau tidak mengikatnya antara dua pihak yang berakad, ya. Dua pihak yang berakad itu kalau jual beli berarti antara penjual dengan pembeli. Kalau sewa menyewa antara orang yang menyewakan dengan orang yang menyewa suatu barang atau orang yang mempekerjakan dengan karyawannya. Ya. Itu artinya dua pihak yang berakad. Atau misalnya akadnya hadiah, ya kan, atau hibah. Berarti antara orang yang menghibahkan atau menghadiahkan dengan orang yang menerima hadiah. Nah, dari sisi mengikat atau tidak mengikatnya, akad di antara dua orang ini, ya, atau dua pihak ini dalam pembahasan fikih itu dibagi dua. Ya. Ada yang disebut dengan akad lazim dan ada akad yang jais. Ya. Apa itu akad lazim? Akad lazim itu adalah akad yang mengikat. Dan akad jais adalah akad yang kalau secara bahasa jais artinya boleh. Bolehnya apa? Boleh dibatalkan oleh secara sepihak dari salah satu pihak yang akad. Nah, nanti kita harus membaca kitab fikih ya untuk mengetahui apakah suatu akad itu lazim atau jais. Nah, nanti ulama itu akan menetapkan itu berdasarkan dalil yang ada. Ya. Misalnya jual beli, sewa menyewa itu termasuk akad yang lazim. Artinya ketika sudah terjadi jual beli atau sewa menyewa, akan mengikatlah antara penjual dengan pembeli. Ya. Nah, beda nanti kalau kita bicara akad hibah. Akad hibah itu disebut akad jais, artinya boleh dibatalkan oleh sepihak sebelum penyerahan barang. Ya. Masih boleh. Ya. Sama dengan orang berwasiat. Ya. Ketika dia berwasiat sesuatu dan sebelum dia wafat, dia masih boleh untuk membatalkan bahkan merubah ya apa yang mau dia wasiatkan. Tapi kalau sudah ya berarti sudah mengikat. Nah, ijarah ini termasuk akad yang mengikat. Artinya ketika orang sudah
transaksi sepakat untuk mengijarahkan baik benda ataupun orang, ya. Kalau benda itu kita sebut sebagai sewa, kalau orang kita sebut sebagai akad kerja, ya, akad kerja atau ya akad kerja, ya, karyawan. Maka tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak. Nah, ijarah itu berakhir, ijarah yang dimaksud sini adalah ijarah benda, ya, ijarah benda. Itu berakhir dengan berakhirnya jangka waktunya, ya. Misalnya orang menyewakan rumah, disepakati sewa rumahnya setahun atau per bulan, maka berakhir dengan jangka waktunya. Atau manfaatnya hancur karena bendanya hancur, ya, maka akad ijarahnya berakhir dengan situ. Atau pembatalan berdasarkan kerelaan kedua pihak, nah itu juga bisa berakhir akad ijarah. Nah, kemudian hukum asalnya adalah jas boleh berupa akad mudhaf, tidak boleh berupa akad mu'allaq. Nah, ini pembahasan lebih rinci nanti, ya. Kemudian hukum yang muncul dari akad telah tetapnya akad hak sewa penyewa atas manfaat dan hak yang menyewakan atas sewa. Nah, kemudian kewajiban yang muncul yaitu wajib penyerahan manfaat oleh orang yang menyewakan dan sewa oleh penyewa sesuai dengan syarat. Nah, kita tahu bahwa akad sewa itu adalah akad di mana yang didapatkan itu hanyalah manfaat, tetapi kepemilikan tidak pindah. Ya. Jadi akad penyerahan manfaat dengan imbalan, di mana kepemilikannya tidak pindah. Jadi yang menyewa itu hanya mendapatkan manfaatnya saja sesuai dengan benda. Berarti kalau dia rental mobil, berarti ya manfaat untuk mengendarai mobil dan memanfaatkan mobil tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati. Atau rumah berarti sesuai dengan waktu yang disepakati. Kemudian manfaat itu menjadi milik penyewa selama masa sewa. Kemudian manfaat boleh disewakan kepada penyewa lain selama benda tersebut tidak terpengaruh karena perbedaan penyewa. Diperbolehkan apabila seseorang itu menyewa rumah, katakanlah dia sewa sebuah rumah atau ruko lah, ya, ruko selama 5 tahun, lalu kemudian ternyata yang dia pakai hanya lantai 1, kemudian lantai 2 dia buat kamar-kamar, dia sewakan per bulan. Itu hukumnya boleh, ya. Jadi menyewakan lagi yang sudah disewakan selama ya tidak merubah, ya, bentuk bendanya atau menghancurkan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan, maka harus didiskusikan dengan pemiliknya, ya. Kemudian nilai sewa kedua boleh sama, lebih atau kurang dari sewa pertama. Itu diserahkan kepada si penyewa. Kemudian pemilik harus menyiapkan benda harta yang memungkinkan terpenuhnya manfaat yang diakadkan. Ya. Nah, orang yang menyewakan itu mungkin akan menyiapkan fitur-fitur yang disiapkan, ya, sewa rumah misalnya sekaligus dengan AC-nya atau keamanan dan seterusnya. Ya. Maka itu harus dipenuhi sesuai dengan akad yang sudah dia buat. Kemudian penyewa itu statusnya adalah yadul amanah. Yadul amanah itu artinya orang yang diberikan amanah. Nah, kemudian dia tidak menanggungjawabkan kerusakan benda selama bukan karena kesengajaan atau kelalaian. Dia menyewa rumah, kemudian rumahnya terkena puting beliung, ya. Nah, itu berarti tidak boleh disandarkan atau diminta ganti kepada orang yang menyewa. Kecuali karena kelalaiannya, ya. Kelalaian itu memang sengaja, sehingga kemudian terjadi kerusakan. Nanti kan akan biasa disepakati apa-apa yang termasuk force majeure, ya. Kondisi-kondisi di mana di luar kendali manusia, bencana alam dan seterusnya. Kemudian ada khiyar aib atau khiyar cacat. Jika ada aib yang mempengaruhi terpenuhnya manfaat, maka penyewa punya hak khiyar membatalkan atau menerima, ya. Dia sewa rumah tapi ternyata atapnya bocor, ya. Sehingga setiap hujan air masuk. Nah, ini berarti ada cacat. Maka kemudian ada hak khiyar bagi penyewa. Tapi juga ya tentu saja kepada yang memiliki itu kemudian ya dikasih kesempatan juga untuk memperbaiki. Apalagi kalau cacat itu bisa segera diperbaiki. Kemudian pemakaian manfaat dibatasi oleh syarat pemanfaatan yang disepakati. Jika tidak ada syarat, maka disesuaikan dengan urf atau tradisi.
Jadi orang yang menyewakan barang itu boleh memberikan batasan, boleh memberikan batasan. Dia menyewakan rumah kos hanya boleh untuk tempat tinggal. Misalnya tidak boleh dipakai untuk usaha, ya, atau tidak boleh ditempeli, ya, ditempeli macam-macam. Ya, gitu. Itu boleh ya dibuat seperti itu. Kalau tidak berarti kembali kepada urf atau kebiasaan di masyarakat. Jika ada uzur pada salah satunya dan dia ingin membatalkan akad ijarah, sementara yang lain tidak mau, maka masalahnya dikembalikan kepada qadhi. Ya. Ini dalam Islam seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kepada ijarah orang. Ya. Jadi ijaratul ajir. Tadi itu adalah ijarah benda. Yang disewa adalah benda. Nah, sekarang yang disewa itu adalah orang. Mungkin nggak cocok ya kata sewa. Kata cocok itu adalah mempekerjakan, ya, mempekerjakan atau menjadi karyawan dari orang. Nah, dalam pandangan Islam bekerja itu bukan semata-mata memenuhi kebutuhan, ya. Jadi bekerja dalam pandangan Islam itu adalah kewajiban bagi laki-laki dan dia menjadi penghapus dosa. Nah, apa dalilnya menjadi penghapus dosa? Itu dari hadis Nabi. Jadi kita tahu bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim itu kan menjadi penghapus dosa. Itu jelas hadisnya. Jadi as-sholawatul khamsah. Jadi sholat yang 5 waktu. Al-jum'atu ilal jum'ah. Kemudian sholat Jumat yang kita lakukan ke sholat Jumat berikutnya. Misalnya hari ini sholat Jumat. Hari ini Jumat. Nah, sampai dengan Jumat di pekan depan. Atau Jumat ini dari Jumat pekan lalu. Makanya kita harus menjaga tuh sholat Jumat. Itu karena menjadi penghapus dosa di antara. Jadi as-shalawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Kemudian puasa Ramadan yang kita lakukan, ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan di bulan puasa ke puasa berikutnya. Jadi kalau kita puasa Ramadan besok, dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan ini dalam hadis sebutkan mukaffiratun lima bainah. Nah, itu akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus memelihara sholat 5 waktu? Salah satunya itu adalah karena di antara 2 sholat 5 waktu itu menjadi penghapus dosa. Di antara duanya. Jadi kita sholat subuh nih tadi. Kemudian kita harus segera meniatkan untuk bisa sholat zuhur nanti. Nah, kalau ada dosa yang kita perbuat di antara subuh dengan zuhur, maka 2 sholat ini akan menghapus dosa di antara keduanya. Sesuai dengan hadis Nabi. Jadi mukaffiratun lima bainakum. Nah, tetapi ada syaratnya. Apa itu? Izatuni batil kabair. Selama dia itu tidak melakukan al-kabair. Apa itu al-kabair? Dosa besar. Nah, apa itu dosa besar? Nanti kalau kita mau rincinya, ya, Imam Az-Zahabi itu ada menuliskan kitab judulnya Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Ya, di situ ada banyak disebutkan. Kalau saya tidak salah itu lebih dari 60 atau sekitar 70 ya Al-Kabair. Udah lama juga nggak bacanya. Beberapa yang terbesar itu disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa itu? Al-isyraku billahi, syirik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, berdosa kepada kedua orang. Apalagi wa syahadatuz, ya. Nah, itu disebutkan sebagai bagian daripada al-kabair. Syahadatuz zur itu adalah bersumpah palsu atau bersaksi palsu. Itu termasuk di antara dosa besar. Nanti di dalil yang lain juga akan disebutkan seperti riba dan seterusnya. Jadi selama kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka di antara 2 sholat tersebut, di antara 2 aktivitas ibadah itu akan menjadi kifarat, ya, penghapus daripada dosa. Nah, tetapi ya dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita lakukan itu, yang laki-laki ya, itu ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali kata Nabi al-humumu fi talabil ma'isyah, kecuali dengan al-humum,
yaitu bersungguh-sungguh fi talabil maisha, dalam mencari maisha, mencari nafkah. Jadi itu untuk laki-laki ya. Jadi maka mencari nafkah bagi laki-laki itu akan menjadi penghapus dosa. Dan ini adalah bagian daripada perintah agama. Ya, tadi apa perintah agama sudah kita bacakan hadis. Itu pandangan Islam tentang bekerja atau ijarah terhadap orang. Karena kan nanti akan ada dua ya. Ada orang yang jadi mempekerjakan, ya, menjadi pengusahanya, dan ada orang yang bekerja menjadi karyawan. Dua-duanya dimuliakan oleh Allah. Nah, kontrak kerja atau ijaratul ujir itu disyariatkan oleh Islam. Nah, apa dalilnya adalah fa'in aradna lakum fa'tuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah. Nah, apa maksud ayat ini? Ini adalah ayat tentang ketika kita itu punya anak yang masih menyusui, lalu kemudian disusukan kepada ibu susuan, baik kepada ibu susu yang khusus memang menyusui anak, tapi ini bukan istri ya, ataupun mantan istri ya. Misalnya ada wanita yang sudah diceraikan dan ada anak yang masih menyusui, berarti kan bukan istri lagi. Nah, itu kemudian nanti akadnya dibayar ya. Nah, kalau di Arab zaman Nabi dulu hidup itu memang wanita itu ada yang memang hidup di pedesaan memang khusus menjadi ibu susuan. Bahkan Nabi sendiri kan punya ibu susuan. Nah, nanti akan ada hukum-hukum turunannya ya. Kalau ibu susuan itu apa? Haram dinikahi. Kemudian dia termasuk saudara sesusuan gitu itu menjadi mahram. Ya. Mahram yang mu'abbad ya. Jadi haram yang seterusnya. Ya. Jadi saudara sesusuan itu menjadi mahram. Terutama laki-laki perempuan ya, maka kalau ada yang menyusukan anaknya kepada orang lain itu harus dicatat dan disampaikan kepada anaknya supaya nanti jangan sampai di antara mereka saling suka dan mau menikah, itu haram. Kalau sudah terjadi maka langsung dipisahkan. Di zaman Nabi ya, itu ada yang terjadi langsung dipisahkan, langsung diceraikan dan haram. Nah, Nabi SAW dan Abu saat hijrah mengontrak seorang bani dari Bani Adil ya, bacanya Bani Adil ya, itu sebagai penunjuk jalan, dalalah, dan itu orangnya orang kafir. Jadi ketika Nabi dan Abu Bakar itu kan mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian mereka menggunakan rute yang tidak biasa. Kalau biasanya itu kan Madinah di sebelah utara, di sebelah selatannya. Maka harusnya dari Makkah ke Madinah langsung ke utara, tapi Nabi ke selatan dulu ya. Ke Gua Sur ya. Gua Sur ya. Lalu kemudian muter. Nah, itu kan jalur-jalur yang tidak diketahui secara umum. Kemudian mereka butuh pemandu ya. Kalau sekarang namanya tour leader ya. Tour leader ya, yang suka umroh itu ada istilah tour leader, ada yang suka jalan. Nah, itu tour leader itu akadnya ijarah, dan Nabi waktu itu menggunakan jasa seorang tour leader dari Bani Adil ya. Nah, itu menjadi dalil bahwa hukum boleh mempekerjakan orang ya, dengan upah ya, jadi dia itu diupah untuk menjadi penunjuk jalan, dan boleh kepada orang kafir. Ya, dalilnya ya ini Nabi dan Abu Bakar yang dibayar ini adalah orang bukan muslim untuk menjadi penunjuk jalan sampai kepada Gua Sur ya. Nah, kemudian akad ijarah ini adalah akad atas suatu manfaat dengan kompensasi. Jadi manfaat dalam akad ijarah itu ya, ijarahnya berupa orang, itu bisa manfaat pekerjaan, jasa tertentu, bisa juga manfaat dirinya ya, manfaat dirinya. Jadi kalau pekerjaan itu suatu profesi
atau suatu keahlian, sementara manfaat diri itu berarti mempekerjakan secara umum. Nanti kita akan rinci di belakang. Nah, akad kontrak kerja atau ijaratul akhir itu ada seperti biasa rukun dan syarat ya. Pertama rukunnya tentu saja ada al-aqidah, ya, dua pihak yang berakad, yaitu pekerja dan majikan. Kemudian ada ijab dan qabul, ya, klausul kontrak, dan ada objek pekerjaan atau manfaat atau jasa yang mau dikerjakan oleh pekerja. Nah, kemudian agar supaya kemudian sah di antara mereka, yang pertama harus saling ridho. Kemudian manfaatnya harus halal. Ya. Jadi tidak asal mempekerjakan. Jadi kalau mempekerjakan dengan jasa yang tidak halal, maka hukumnya tidak sah. Ya. Berarti turunannya juga tidak sah. Ya. Misalnya mempekerjakan orang untuk di anti pijat, ya, anti pijat yang haram, ya, seperti itu, atau rumah prostitusi, ya, itu kan mempekerjakan orang, tapi karena itu sesuatu yang haram, maka turunannya pun haram. Turunannya haram itu apa namanya, gaji dari situ dan seterusnya. Kemudian manfaat itu harus jelas. Jadi tidak boleh manfaat itu dalam bentuk umum, ya. Jadi harus diperjelas. Kenapa? Karena nanti menghindari perselisihan. Semakin spesifik semakin bagus. Ya. Semakin spesifik semakin bagus. Supaya apa? Menghindari perselisihan. Kenapa? Karena kan dua-duanya harus sama-sama, tidak ada dirugikan. Kalau yang mempekerjakan tentu saja harus menyiapkan gaji atau upah. Kalau yang bekerja kan harus mempersiapkan skill, tenaga, waktu, dan seterusnya. Nah, kalau tidak spesifik bisa jadi meleset kan. Meleset dari sisi dua-duanya, ya kan. Bisa jadi kalau yang bekerja, yang dikontrak itu meleset dari sisi menghitung upah yang seharusnya. Kalau dari sisi yang mempekerjakan, ya bisa jadi nanti ada penambahan bahan dan seterusnya kan, seperti itu. Kemudian harus jelas ya, jenis spesifik kerja, jangka waktu, batasan tenaga, jam kerja, upah, dan seterusnya. Kemudian realistis artinya sesuatu yang memang bisa dikerjakan, ya. Kemudian pekerja, ya. Nah, apa pekerja itu? Haknya mendapatkan imbalan atau ujrah, ya. Di dalam hadis disebutkan utul ajiro ujrah qabla ayyajifa uruh. Ya. Jadi berikanlah kepada seorang pekerja itu ujrah, ya. Berikanlah kepada pekerja itu apa yang menjadi ujrah, upahnya, ya. Qabla ayyajifa uruh, sebelum kering keringatnya, ya, seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Jadi sementara kewajibannya itu adalah menunaikan manfaat. Nah, kemudian itu dari pekerja. Lalu kemudian dari majikan ada haknya. Nah, apa haknya? Adalah mendapatkan manfaat. Ya, mendapatkan manfaat. Nah, tentu saja manfaat daripada akad, ya. Misalnya kalau mempekerjakan orang, misalnya karyawan, sekarang lagi banyak laundry, ya. Misalnya menggosok, ya, gosok di laundry. Berarti dia manfaatnya adalah menggosokkan baju laundry dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tentu saja ada kewajiban. Apa itu? Membayar imbalan atau upah. Nah, ini perlu diingat, ya. Salah satu ana khosomahum yaumal qiyamah. Jadi ada 3 golongan yang aku akan memperkarakan mereka pada hari kiamat. Nah, apa itu? Ini zoomnya 10 menit lagi akan berakhir. Ada peringatan. Ya, Ustaz, nanti masuk lagi, Ustaz, ya. Oh, oke. Oh, nanti bapak masuk lagi ya kalau udah terlempar, ya. Oh, ya, masuk lagi kita. Oke. Kemudian wa rajulun istajaro ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ujrah. Ya, jadi ada 3 golongan yang aku akan memperkarakan mereka pada hari kiamat.
yaitu seseorang yang salah satunya ya mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak diberikan upah. Itu hati-hati ya, bagi kita ini hati-hati. Jadi nanti ini nanti akan berlaku solid. Ya. Kita sudah mempekerjakan orang, sudah dia lakukan pekerjaannya, lalu tidak diselesaikan kewajibannya, tidak dibayarkan upah. Jadi hati-hati. Nah, kemudian upah itu didasarkan kepada nilai manfaat yang ditransaksikan. Kemudian tidak didasarkan kepada tingkat kebutuhan hidup minimum. Itu dalam Islam kan sebenarnya. Nah, kalau di negara kapitalis itu selalu disandarkan kepada UMR atau UMP. Padahal kan itu sebenarnya tidak boleh disandarkan pada hal tersebut ya. Nah, lagi-lagi karena di dalam Islam nantinya kan ada fungsi negara. Negara itu wajib menanggung kebutuhan dasar masyarakat ya, seperti masalah pendidikan, kesehatan itu wajib ditanggung oleh negara dalam pandangan Islam. Kemudian keamanan itu wajib, sehingga masyarakat itu bekerja itu tidak lagi dibebani dengan hal seperti ini. Nah, sekarang dengan sistem kapitalisme, negara itu berlepas diri dari kewajiban pendidikan dan kesehatan. Ya. Kalaupun ada yang namanya itu dengan asuransi, yang lagi-lagi ya bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, di dalam Islam itu sebenarnya tidak boleh disandarkan pada UMP, UMR dan seterusnya, tapi disandarkan pada nilai manfaat yang ditransaksikan. Ya, kalau memang nilai manfaatnya tinggi, ya berarti ujrahnya juga tinggi. Dan sebaliknya. Kemudian upah bersifat personal, tidak boleh ada pematokan tingkat upah tertentu. Kemudian kenaikan upah sesuai dengan kenaikan nilai manfaat. Nah, kemudian upah itu bisa atas inisiatif sendiri. Ya, majikan boleh menaikkan upah pekerja menurut karyawan. Kemudian pekerja berhak menegosiasikan besaran upah yang baru. Besarnya upah harus ditetapkan sejak awal kontrak. Nah, seperti itu ya, untuk menghindari perselisihan. Kemudian pekerja tidak boleh dipaksa menerima kurang dari upah yang disepakati. Jika majikan mangkir, maka pengadilan akan memaksanya untuk membayarkan upah pekerja. Nah, kemudian penghentian kontrak. Nah, kontrak kerja adalah akad yang mengikat kedua pihak. Pemutusan kontrak harus dengan kerelaan atau kesepakatan kedua pihak. Nah, karena sudah berakad. Tidak boleh ada pemutusan sepihak kecuali ada pelanggar. Ini hukumnya begitu ya. Kenapa nanti kembali kepada ancaman kita. Kemudian perselisihan. Ya, pihak yang mengangkir diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian perselisihan upah diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketetapan ahli. Lalu kemudian berlaku upah yang sepadan atau sesuai dengan jenis pekerjaan, pekerja, waktu, dan tempat. Jadi kalau terjadi perselisihan, misalnya antara seseorang yang menggunakan jasa apa yang biasanya tukang atau listrik. Misalnya kita kan meminta instalasi di rumah ya, instalasi pasang lampu. Ya. Nah, itu kan biasa disepakati dulu satu titik itu berapa. Nah, kemudian didetailkan ya, misalnya narik kabelnya dari mana, dia harus manjat gimana ya. Nah, dia pasti harus lihat dulu gitu ya, manjatnya dindingnya tinggi atau tidak, atapnya tinggi atau tidak, dan narik kabelnya dari mana. Nah, kemudian disepakati. Nah, kalau kemudian biasa di masyarakat itu suka berapa upahnya bang? Udahlah nanti aja, udah siap katanya. Biasanya itu ya kan. Akhirnya kemudian sampai selesai, kemudian baru mau menetapkan harga. Ketika si bekerja itu mengungkapkan sebuah angka ya, si pemilik rumah keberatan ya kan, terlalu mahal katanya. Alasannya, tadi tinggi kali panjatnya atau narik kabelnya terlalu jauh, atau ini resiko dan seterusnya. Nah, kalau tidak ditemukan ini, maka kembali kepada upah sepadan ya, upah sepadan. Artinya pekerjaan seperti itu
ketika dikerjakan oleh tukang yang lain itu berapa. Nah itu ketika terjadi perselisihan. Kalau dalam Islam itu sebenarnya nanti akan ada namanya qadhi. Ya. Qadhi itu hakim nanti akan memutuskan dengan meminta pendapat orang yang dianggap ahli bidang itu. Ya. Yang itu kemudian dialah yang menjadi penengah. Ya. Jadi secara urf kebiasaan ini berapa digaji, lalu kemudian kalau butuh keahlian khusus ya, nah itu berapa tambahannya. Seperti itu untuk menyelesaikan perselisihan. Makanya supaya tidak terjadi perselisihan disepakati dari awal. Ya. Karena itu akan menjadi base atau dasar untuk memutuskan kesepakatannya. Nah itu ya sebagai pembahasan kita. Jadi mungkin kita baiknya diskusi sekitar bisa sampai 7 kurang 15 ya, ada sekitar 20 menit. Ya sengaja dipadatkan aja materinya supaya kita bisa diskusi. Silahkan Bapak Ibu. Nanti kalau tiba-tiba Zoom-nya mati, masuk lagi ya. Masuk lagi ya gitu. Karena memang saya ini kalau dibeli sekarang nanti tetap gitu juga. Jadi dia harus pas 30 hari Ustaz. Jadi nggak terputus ya. Oh gitu ya. Kalau saya beli sekarang tanggal 30 nanti dia terputus lagi. Oh gitu ya. Tapi itu Telkomsel ya? Iya, Telkomsel ya. Telkomsel satu halo. Oh gitu ya. Oke. Oke, silakan yang mau bertanya apa? Bapak banyak waktu kita dikasih Ustaz sama selama 15 menit. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulang pertanyaan yang lalu Pak Tat. Ini masalah link tadi, Tat, membuka link. Itu kan hadrohnya itu semua dari barat. Ya kan? Hadroh itu dari barat. Membuka link, maksudnya link gimana Pak? Link itu untuk apa? Untuk terima uang itu, link agen bank itu. Oh, iya. Ya, itu adalah dari barat. BRI link gitu ya, BRI link. Iya, BRI link. Nah, gitu. Itu kan alatnya juga dari barat. Serta sistem apanya itu kan ekonominya pun dari barat. Jadi yang saya tanyakan Pak, kalau yang alat itu kan dia dari sains dan teknologi itu bisa kita pakai. Kapan sistem tadi Bang? Sistem apa itu gimana Tad? Apa madaniahnya itu bukan madaniah khusus atau umum? Iya, iya. Kalau sistem teknologi itu kan sesuatu yang sifatnya sains, ya umum. Ya. Nanti yang akan kita hukumi itu nanti transaksi yang di dalamnya. Jadi kalau misalnya transaksinya riba, maka ya kita terikat dengan hukum itu. Tapi kalau transaksinya itu misalnya orang bayar listrik, maka hukumnya boleh saja kan menjadi agen pembayaran listrik. Tapi kalau misalnya orang transaksinya itu transaksi riba, ya kita menjadi pihak yang ikut membayarkan di situ. Maka kita terkena hukumnya Pak gitu. Jadi memang itu tidak bisa disamaratakan semuanya di dalam ya. Karena aktivitasnya nggak bisa disamakan tentunya. Aktivitasnya ya Pak. Ya tentu saja nggak bisa Pak ya. Karena kita keliru juga kalau menyamaratakan semuanya ya. Kalau misalnya orang beli pulsa ya kan. Beli token listrik. Itu kan hukumnya boleh saja dan kita mendapatkan istilahnya selisih harga daripada pembelian tersebut ya. Jadi kan ada pembelian harga harga grosir dengan harga eceran gitu Pak ya. Iya. Itu halal untuk kita ambil gitu ya. Tapi kalau misalnya ada transaksi riba di dalam kemudian kita ikut menjadi pihak di tengahnya ya, umpamanya maka pasti kita akan kena juga. Jadi nanti Bapak pilih-pilih aja transaksi mana yang dilakukan gitu ya.
Pakar ya? Putus. Iya, tadi udah dibilang kalau dia putus masuk lagi. Oh, ini udah masuk lagi. Iya, oke. Silakan, Pak. Silakan. Bisa saya sambung kira. Jadi kalau gini, misalkan ada seseorang mengambil duit, itu kan kita bayar. Itu kita mendapat kompensasi, itu termasuk riba. Kalau menabung kan sebenarnya hukumnya bukan menabung, dia kan ini seseorang tuh mau ngambil duit atau transfer lah gitu. Cuman kita mengambil itu gimana? Masuk riba itu. Kalau transfer hukumnya boleh. Jadi dan mengambil upah dari transferan itu. Iya gitu kan maksudnya. Iya, biasa. Biasa, Pak. Hukumnya boleh kalau itu. Oh, kalau itu boleh tapi. Iya, yang tidak boleh itu kan kalau ada akad ribanya. Kalau transfer itu tidak ada akad ribanya, Pak. Nggak ada ya. Tapi kita dapat kompensasi dari dari yang yang memerlukan transfer tadi. Ya itu tadi kan jasa transfer itu kan termasuk jasa yang diperbolehkan dan kita ibarat itu kan seperti pengiriman, Pak, ya. Jadi kita mendapatkan upah dari pengiriman tersebut ya. Itu sampai di situ. Nggak termasuk riba ya. Iya, seperti itu. Makasih Pak Pakar. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan lanjut. Siapa lagi, Pak Junaidi atau Pak Renaldi biasa yang mau nanya nih? Silakan. Kita sampai 6:45 ya. Silakan. Sedikit lagi ya. Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Pak Renaldi. Pak Rozi. Oh, Pak Renaldi. Sebenarnya dua suaranya. Silakan Pak Renaldi. Bersamaan ya, silakan. Ustaz, tadi saya lihat kan yang membatalkan akad itu ada 4 Ustaz ya. Iya. Kalau salah satunya meninggal, apakah akadnya otomatis batal Ustaz? Atau wajib dilanjutkan ahli waris? Oh gitu. Jadi kalau salah satunya meninggal, kalau dia akadnya sewa terhadap barang, maka dia bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ya. Kalau akadnya terhadap barang, ya. Tapi kalau akadnya terhadap manusia, maka otomatis kan berakhir. Karena kan yang kita sewa orangnya, gitu kan. Nah, orangnya sendiri kan sudah tidak ada. Jadi 2 orang yang berakad itu sudah meninggal. Tapi kalau misalnya ada seseorang menyewa rumah, dia nyewa 1 tahun. Nah, dia baru sewa 6 bulan, kemudian yang menyewa meninggal. Maka hak sewanya itu boleh diteruskan oleh ahli waris. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya dia mau jual kepada pihak yang lain, maka sewanya itu menjadi, kalau kita belajar ilmu faraid itu termasuk bagian daripada harta mati yang termasuk hak finansial. Nah, seperti itu. Jadi itu menjadi haknya ahli waris kalau dia haknya sewanya berupa benda ya. Katakanlah ada ruko disewa, anggap aja sewa setahun 50 juta ya, 50 juta. Kemudian ada seseorang menyewa selama 5 tahun ya. 5 tahun berarti 250 juta. Nah, singkat cerita yang menyewa ini baru menyewa setahun lalu kemudian meninggal. Berarti kan masih ada sewa selama 4 tahun. Nah, kemudian sisa sewa itu oleh anaknya, karena tidak ada mungkin yang hobi berdagang atau mungkin di luar kota anaknya. Lalu kemudian sisa sewa yang 2 tahun itu dijual kepada orang lain, di over sewa, atau mungkin dia nego kepada pemilik ruko supaya dikembalikan. Bisa juga, atau boleh dua-duanya, salah satu mana yang disepakati. Katakanlah di over kredit kan, over sewakan kepada orang lain. Maka itu menjadi haknya ahli waris, termasuk harta milik mayit yang nanti akan menjadi harta waris ya kepada ahli waris. Karena sewanya adalah sewa terhadap benda. Tapi kalau terhadap orang, maka ya berakhir dengan wafatnya orang tersebut. Nah, seperti itu, Pak ya. Wallahualam. Ya gini Ustaz, gini, kalau salah satu ahli warisnya minta menyatakan putus akad, itu dilarang nggak Ustaz? Atau dibolehkan? Yang meninggal yang mana nih Pak? Yang menyewakan gitu ya? Yang menyewakan meninggal.
Lalu, yang menyewakan meninggal. Ya. Ya, yang menyewakan meninggal, lalu ahli waris menyatakan akad diputuskan, itu mutus sepihak. Apakah apa memang dibolehkan, Ustaz? Karena tadi salah satunya sudah meninggal. Iya, kalau itu kan akadnya akad lazim ya Pak. Akad lazim itu artinya akad yang mengikat kedua pihak. Berarti itu masih menjadi hak daripada yang menyewa. Berarti dia masih berhak Pak. Tidak boleh diputus secara sepihak ya. Iya, walaupun dia ahli waris berarti nggak boleh, Ustaz ya? Nggak boleh Pak. Karena kalau dia menyewakan, tidak boleh. Karena dia akad lazim, akad yang mengikat kedua pihak. Kan tidak ada yang kan selamat tidak penyewa itu tidak ada melakukan pelanggaran ya secara hukum syara gitu. Normal lah istilahnya gitu. Maka tidak boleh Pak. Seperti itu. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan Pak Paroji. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Paroji. Ini mengenai ujroh ya, ujroh. Iya, ujroh. Ya, betul. Silakan. Jadi ini banyak kejadian di saya ini Pak. Karena begitu kita akad gajinya per bulan ya misalnya kan. Iya, bulan betul. Sekian. Iya. Tiba-tiba 2 hari dia udah cabut. Nah, itu alasannya nggak sanggup lah, misalnya menghafal barang atau gimana gitulah. Banyak lah. Iya. Nah, itu yang 2 hari itu cuman itu Ustaz. Dia diberikan atau karena akadnya kan sebulan, ya kan? Iya, betul ya. Iya. Mungkin Bapak dari sekarang udah siapkan SOP ya. SOP. Seandainya mereka dalam 2 hari istilahnya orang cabut ya kan. Maka mungkin tinggal dibagi, kalau dianggap 1 bulan itu 30, berarti 2/30 dari upah penuh gitu ya. Nanti dibuatkan SOP aja Pak, supaya kemudian nanti menjadi jelas bagi orang yang bekerja. Nah, seperti itu Pak. Kalau diakadkan apa Ustaz? Kalau sebelum sebulan udah cabut, nggak dapat apa-apa gitu, gimana? Itu makanya dibuat kesepakatan di awal Pak. Ya, kesepakatan di awal. Ya, kalau memang di awal sudah disepakati bahwa kalau misalnya cabut artinya dia kan melanggar akad ya. Jadi kalau pekerjaan itu diselesaikan dalam 1 bulan. Ya. Ketika tidak diselesaikan dalam 1 bulan. Tapi menurut saya sih lebih bagus Bapak buat itu aja, buat hitungan per hari aja jadinya seperti itu. Supaya juga istilahnya kan juga ketika pekerja itu tidak dibayar sama sekali, nah dia bisa mengutuk, bercerita dan seterusnya gitu. Lebih bagus dihitung harian aja jadinya Pak. Gitu. Kalau saran saya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak buat SOP-nya gitu. Ya. Bentar, saya nambah sedikit Pak Ustadz. Berarti gini Pak Ustadz, yang Pak Paroji misalnya gaji sebulan anggaplah 1 juta. Berarti kalau dia masuk 2 hari berarti dibagi loh Ustadz ya. Lebih kurang itulah ya. 2/30 ya. Berarti ya 2/30. Iya, 2/30 dikali 30 hari gitu Ustadz ya. Dikali 1 juta loh Ustadz ya. Iya. Sederhana aja itu. Sederhana gitu lah contohnya Pak Paroji ya. Biar mereka nggak ngedumel misalnya. Aduh, udah 2 hari nggak dikasih pula gitu lah bahasanya kan. Tapi padahal salah dia masih training ya. Oke. Udah paham Pak Paroji insya Allah ya. Udah ini ya. Udah nyambung ya. Itu udah Pak Paroji udah jago di bidang itu. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, silakan. Salam. Pak Junedi. Ya, Pak Junedi. Masih sempat sedikit Ustaz ya? Ya, boleh Pak. Sekitar 2 menit lah ya. Ustaz, ini status untuk sewa menyewa tadi Ustaz, yang masalah ya. Al-amanah tadi. Ya. Al-amanah. Ini kan kadang-kadang ini ya jadi permasalahan di akhir dari penyewaan gitu Ustaz ya. Iya, betul ya. Nah, kalau ini sebaiknya pengaturannya gimana Ustaz? Misalnya dia mengontrakkan rumah lah. Iya. Kadang-kadang tapi di akhir kontrak nanti rumahnya itu udah berantakan, jauh dari waktu dia menyewakan itu kan bagus gitu Ustaz ya. Iya, betul. Kadang-kadang kalau kita lihat apakah ini dari unsur kelalaian atau ada unsur memang orangnya nggak mau merawat, dia maunya makai aja, hancur-hancur aja. Iya. Nah ini gimana di awal-awal kita mengatur hal-hal ini Ustaz? Mungkin permasalahan lain mungkin banyak ya gitu Ustaz. Iya. Rata-rata kan biasanya kan orang
ongkos sewanya tidak sepadan dengan perbaikannya berikutnya kan gitu. Iya, betul. Ya, makanya memang lebih bagus langsung dibuat apanya Pak, detail batasan pemanfaatan. Jadi mungkin langsung ketika misalnya menyewakan rumah ya, langsung dibuat disepakati di awal bahwa pemanfaatannya itu dibatasi, misalnya hanya untuk tempat tinggal, tidak boleh melakukan perubahan yang sifatnya signifikan ya, misalnya kamarnya dirubah sampai kemudian ada perombakan yang signifikan, itu seperti itu. Atau misalnya harus izin dulu ketika akan melakukan perombakan signifikan ya, kepada pemilik rumah. Atau misalnya tidak boleh merubah warna cat, misalnya yang punya rumah suka dengan warna itu dan dia sudah ngecat dengan cat yang mahal misalnya, lalu kemudian yang kontrak ngecat ulang dengan malah yang lebih murah catnya kan, sehingga mungkin warnanya kurang bagus. Jadi itu makanya didetailkan aja Pak di awal ya, seperti itu. Termasuk kewajiban ketika akan keluar rumah ya, seperti itu. Nah itu Pak ya, intinya dibuat detail di awal sehingga kemudian sama-sama paham. Lebih dari itu memang juga kepribadian orang yang menyewa mungkin seperti kita lihat juga ya kan, dia juga ketika ada orang yang kita kenal selama ini memang sudah sembrono, lalu kemudian suka-suka dan seterusnya ya, mungkin kita sudah bisa menghitung resiko gitu ya. Gitu Pak mungkin ya secara umum. Iya Pak Ustadz, gitu Ustadz. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya izin duluan ya. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.